Guys, kita mau podcast. Mending gitu dulu, kakak mau makan jam apa juga? Kakak saya nervous sama kakak, sumpah. Saya mending saya bilang memang tuh, biar nanti tidak belum. Jangan begitu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kita kembali lagi di Himespa Podcast. Kali ini kita bakalan bahas nih Kak, topik yang cukup menarik. Dan ini agak gimana ya, berkaitan dengan dunia kampus gitu. Nah, topik kali ini mungkin untuk sebagian mahasiswa agak sensitif ya Kak. Dimana topik kita itu tentang masa depan organisasi mahasiswa, yaitu sebagai ruang kritis atau sekedar formalitas. Nah kakak, nih banyak nih dari kita yang selalu bilang mahasiswa itu agent of change ya, atau agen perubahan nih. Nah tapi di era sekarang, di realitas sekarang nih, di mana tugas kampus tuh banyak, deadline di mana-mana gitu ya kak. Terus dunia digital itu kayak masih bisa dipertanyakan tidak sih kak, kalau misalnya apakah organisasi sekarang itu sebagai wadah kritis atau enggak gitu kak? Atau malah sekedar cuma ajang untuk performa gitu kak. Nah untuk pembahasan lebih lanjutnya, teman-teman kita akan bahas di podcast kali ini bersama narasumber saya, yaitu Kak Alvin. Halo Kak Alvin. Halo. Oke teman-teman, sebelumnya saya juga agak nervous ketemu Kak Alvin ya. Oke Kak, nah mungkin untuk beberapa orang yang belum kenal kakak nih, boleh dong kak kenalan dulu namanya kakak aktif di organisasi apa aja gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ikut di Himespa Podcast dan yang nonton hari ini juga. Perkenalkan, nama saya Alvin. Untuk hari ini saya menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Dan untuk beberapa organisasi saya masuk itu ya ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan paguyuban juga ada Ikatan Keluarga Mahasiswa Wajo. Pun kalau di dalam internal kampus itu saya masuk di Himpunan Mahasiswa Manajemen. Mungkin wow, baik banget ya kak. Oke nih kak, kalau misalnya nih di era sekarang itu kan kak, banyak orang masuk organisasi itu karena ikut-ikutan teman lah, mau dapat sertifikat atau sekedar numpang tenar, numpang nama gitu kak. Nah, jadi menurut kakak nih, gimana sih pandangan kakak tentang organisasi sekarang itu? Apa makna organisasi menurut kakak di era sekarang ini? Kalau melihat hari ini, organisasi itu banyak teman-teman hari ini memaknakan organisasi itu sebagai rumah. Nah, cuman saya pikir itu agak keliru. Kenapa? Karena seharusnya organisasi itu adalah wadah kita untuk menuju di dalam dunia kerja. Jadi istilahnya organisasi itu sebagai tahap kita di awal untuk menuju ke dalam dunia kerja ke depannya. Jangan dijadikan rumah, karena kapan organisasi dijadikan rumah, ketika teman-teman sudah selesai di organisasi, teman-teman akan ke rumah kembali atau ke organisasinya teman-teman kembali. Terutama untuk organisasi internal. Nah, biasanya teman-teman itu sudah tidak dibutuhkan. Karena kenapa? Ketika teman-teman selalu di rumah, ya ruang untuk ada-adanya kita ke depannya itu tidak bakalan ada, karena selalu ada kita, seperti itu. Oke. Nah kak, jawaban kakak sungguh menarik, betul, benar-benar menarik nih kak. Nah tapi kalau misalnya nih kak, kan sekarang nih kalau saya tanya nih ke adik-adik saya yang maba atau angkatan di bawah saya tanya, kalian mau masuk organisasi, mau numpang tenar ya atau mau ini? Kadang mereka menjawab malah nggak numpang tenar sih, tapi cuma ngejar sertifikat gitu ya, atau mau nambah-nambah CV. Itu gimana tuh menurut kakak? Ini asik. Sebenarnya organisasi betul sebenarnya organisasi itu sebagai bisa dikatakan alat untuk mencari eksistensi.
Nah, cuman yang dipertanyakan, apa yang teman-teman contoh teman-teman pengurus atau teman-teman yang mengurus organisasi hari ini, apa yang teman-teman lakukan agar kader-kader atau junior-juniornya kita yang baru masuk di organisasi itu bisa berdampak kepada organisasi dan bermanfaat kepada mereka, seperti itu. Karena kalau berbicara perihal sertifikat, ya tidak masalah. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah teman-teman sudah membuat regulasi yang baik seperti bagaimana biasanya perusahaan? Ya. Jadi teman-teman itu harus menganggap organisasi itu sebagai perusahaan, tapi dalam ranah kekeluargaan. Gitu. Jadi kalau misalnya berorganisasi, walaupun ada niatnya mau dapat sertifikat, sebenarnya nggak apa-apa ya Kak. Tapi Masalah. kembali lagi, jangan menjadikan seperti rumah, tapi jadikan seperti perusahaan dan anggap seperti di dalamnya kekeluargaan gitu. Ya kan Kak? Oke. Nah Kak, kalau kayak gitu tuh, gimana tantangan organisasi sendiri itu? Apa tantangan terbesar dari organisasi itu Kakak? Menurut Kakak? Ya, oke. Tantangan terbesar organisasi hari ini itu memahamkan teman-teman yang lain, teman-teman sekepengurusan bahkan, untuk bagaimana membawa organisasi itu dalam tetap dalam koridornya atau dalam tujuannya itu sendiri. Karena kalau berbicara perihal organisasi yang baik, ya tetap harus mengikuti relevansi, tapi kita harus juga mengikuti gaya-gaya organisasi yang seperti sekarang ini, itu, atau hal-hal yang membawa perubahan. Gitu. Oke Kak, tadi satu saya petik dari kata Kakak itu harus membawa perubahan. Tapi sedangkan di era sekarang, realita kampus sekarang nih Kak ya, ini bukan cuma perspektif saya, tapi beberapa kadang di konten kreator, TikTok atau semacamnya, kadang ada video kayak ngapain sih masuk organisasi nanti jadi budak kayak gitu, senioritasnya merajalela, terus kayak politik internnya tuh terlalu main kayak gitu. Itu kayak gimana Kak? Apakah dua hal ini kayak senioritas dan faktor hukum internal itu kayak masih berlaku tidak Kak sebenarnya? Oke. Berbicara perihal senior, pastinya kalau senioritas itu sangat buruk. Itu sangat buruk. Entah dimanapun itu, senioritas itu sangat buruk. Dan senioritas pastinya kita berbicara para senior. Nah, makanya kadang itu saya mengatakan kepada teman-teman yang lain, berbicara para senioritas itu ambil baiknya, buang senioritasnya. Nah, jadi apa yang saya maksud dengan perkataan saya itu, tetap kita butuh senior ya, tetap kita butuh senior. Dengan apa? Karena ya kira-kira kita mau bertanya dengan siapa ketika kita dalam organisasi kalau bukan dengan senior. Cuman agar tidak terjadi senioritas, kita harus berpikir secara kritis, cara masuk akal. Kita harus belajar agar kita tidak terlalu berpatokan dengan apa yang disampaikan senior. Karena terkadang senior itu mementingkan egonya sendiri. Karena mungkin pada saat mereka di organisasi masih kurang eksistensi, seperti itu. Oke Kak, nih ada nih pertanyaan menarik nih. Itu mungkin pertanyaan ini juga mewakili teman-teman atau adik kelas saya gini. Kak, kalau misalnya nih mereka masuk organisasi, terus tadi kata Kakak ambil baiknya, buang senioritasnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu Kak, terus tapi senioritasnya ini selalu mengatakan kayak begini Kak. Kakak pasti mungkin pernah dengar kata-kata ini, kakak dulu deh, kayak gitu ya. Nah, pasti kayak jadi kita yang di bawah aja ini merasa tidak enak kalau misalnya kita tidak mengikuti kakaknya. Saran dari kakak gimana caranya kita biar tetap berorganisasi, menghormati yang senior, tapi tetap visi misi kita berjalan gitu Kak. Gimana menurut Kakak? Gimana caranya gitu Kak? Kalau untuk Calvin sendiri. Memang sih banyak senior yang mengatakan atau berbicara kepada adik-adiknya itu seakan-akan kakak dulu deh. Walaupun memang sebenarnya teman-teman harus ketahui itu bisa dikatakan fakta. Bahkan bisa jadi senior-seniornya kita lalu atau orang yang di atasnya kita lalu itu bisa diberikan perumpamaan mereka itu melawan naga. Cuman perlu kita ketahui
kita itu ya yang seperti yang saya katakan tadi, kita harus kritis, kita harus betul-betul belajar dengan baik agar ya tidak hanya mendengar suaranya mereka. Nah, seperti itu. Karena dalam organisasi kan bukan hanya senior. Ya. Kita mempunyai ketua, kita mempunyai badan pengawas, kita mempunyai kepengurusan yang lain juga. Apakah dengan struktur itu kita tidak bisa berpikir? Apakah dengan struktur itu kita tidak bisa saling sharing-sharing? Nah, seperti itu. Oke. Jadi senior tetap kita butuhkan, tapi jangan selalu berpatokan dengan apa yang dia sampaikan. Oke, jadi poin yang saya dapat ya kakak dari jawaban kakak, kita harus tetap berpatokan dengan visi misi kita gitu ya. Ya. Oke, kakak kalau misalnya nih, tadi kan kita harus selalu berpikiran kritis. Sekarang kita ke inti topik kita nih. Apakah menurut kakak organisasi itu di zaman sekarang masih ada ruang kritisnya gitu? Kalau berbicara ruang kritis, apalagi berbicara kritis itu kan ketika teman-teman mempertanyakan sesuatu, tidak gampang membenarkan sesuatu, selalu mempertanyakan sesuatu, itu sudah dikatakan kritis. Nah, kalau saya melihat hari ini organisasi itu bukan tidak ada, tapi sangat kurang atau sangat minim. Nah, sangat langka ruang-ruang kritis dalam organisasi. Nah, seperti itu kalau saya melihat dalam dunia-dunia organisasi hari ini. Kenapa demikian? Karena ya kita bisa melihat kultur organisasi hari ini itu tidak mementingkan diskusi, lebih mementingkan kegiatan-kegiatan yang asik tapi tidak berbobot. Iya. Nah, seperti itu. Oke kak, tadi bilang kalau misalnya ada sesuatu yang tidak suka kita kritisi, itu saya termasuk salah satu ruang kritis ya. Tapi kalau misalnya kan pandangan orang beda-beda ya kak. Justru malah mereka ada beberapa orang yang mungkin ya menilai kalau misalnya hal yang seperti itu, mereka cuma mau dicap anak organisasi, mereka itu pintar ngomong karena mau menampilkan kalau mereka itu anak organisasi gitu. Itu kan otomatis ke ranah yang penampilan atau mau menunjukkan penampilan show gitu ya. Itu menurut kakak gimana itu kak? Nah, oke. Jadi justru teman-teman tidak usah mendengar hal-hal yang seperti itu karena memang teman-teman harus seperti itu. Kira-kira ketika teman-teman di luar, apakah teman-teman hanya ingin diam? Sangat sia-sia ilmu yang teman-teman dapatkan di dalam organisasi, tapi teman-teman tidak terapkan dalam dunia luar atau eksternal organisasi, kayak contoh dalam kelas atau dalam forum-forum tertentu yang ketemu dengan di luar dari organisasinya kita, seperti itu. Oke kak. Terus nih kak, kan juga sekarang zamannya sudah berkembang gitu ya. Terus orang-orang pasti berpikir dua kali kalau misalnya mau organisasi, apalagi kan sekarang ada pengaruh digital ya. Mungkin beberapa orang, mungkin saya juga termasuk dulu di awal-awal saya nggak mau masuk organisasi karena pikirnya buat apa sih organisasi kalau misalnya kita mau belajar soft skill, hard skill, ya kita bisa masuk kelas, terus bimbel kayak gitu. Nah, menurut kakak adanya peran digital ini itu bagaimana sih kak untuk organisasi itu sendiri? Oke. Ada istilah itu dinamakan brain rot. Nah, brain rot itu dia distilahkan ketika orang selalu membuka media sosial dan berpengaruh kepada daya pikirnya. Karena kenapa? Karena ketika dia melihat media sosial, yang dia lihat itu hal-hal yang tidak berbobot atau hal-hal yang kayak meme, stiker dan sebagainya, dan film-film yang tidak bermanfaat untuk ranah pendidikan seperti itu. Nah, itulah yang mempengaruhi gaya berpikir orang dan mengurangi daya kritisnya. Nah, seperti itu. Maka dari itu itulah peran dari teman-teman organisasi, harusnya membuat kultur yang baik, kultur yang sehat, agar untuk teman-teman yang masih nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak sehat, itu teman-teman yang tata kembali seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika teman-teman membuka media sosial, tapi bukalah hal-hal yang baik atau bukalah untuk persiapannya teman-teman ke depannya. Kayak contoh teman-teman membuka podcast kah? Ya, contoh podcastnya Himyas Hari ini. Iya kak. Atau tidak
referensi-referensi perihal dalam dunia kerja ke depannya, apalagi kayak contoh atau tidak, karena kita anak ekonomi, teman-teman melihat podcast atau edukasi-edukasi perihal bagaimana pertumbuhan ekonomi Ya, ya. dalam Indonesia, seperti itulah. Oke Kak. Nah itu kan tadi kalau misalnya pengaruh digital atau sosial media gitu ya untuk organisasi. Nah kalau misalnya bagaimana pengaruh digital ini untuk dinamika organisasi? Apakah itu sebagai ruang gagasan atau bikin orang tambah malas gitu Kak? Oh ya, pengaruh digital dalam dinamika organisasi. Ya, tergantung dari caranya teman-teman memanfaatkan digital itu sendiri. Karena kalau teman-teman ketahui, justru digital itu membuat organisasi jadi terlihat bagus di depan sana. Iya. Bahkan itu bisa menjadi alatnya teman-teman untuk membesarkan organisasi itu sendiri, walaupun kemungkinan besar ya internalnya itu buruk. Oke. Ya ketika brandingannya teman-teman di organisasi itu bagus, ya orang di luar sana mengatakan, oh ternyata seperti ini organisasi ini, saya mau masuk dan ternyata internalnya buruk. Nah jadi teman-teman juga harus harus evaluasi, harus menampilkan hal yang bagus dan tetap sesuai dengan realitanya, seperti itu. Oke. Kakak ini ketua BEM ya gitu. Nah pertanyaan saya ini mewakili teman-teman yang lain itu, apa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mahasiswa agar tetap berdaya kritis dan tetap relevan gitu Kak dengan budaya sekarang gitu? Oke. Kalau untuk hari ini saya sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Ekonomi, saya tuh sudah melaksanakan kegiatan yang dinamakan pojok literasi. Oke. Nah, kegiatan pojok literasi di Badan Eksekutif itu bagaimana kita yang paling utama yang ingin dicapai menerapkan kultur baca buku atau kultur literasi. Nah, karena di dalam pojok literasi itu kami baca buku terlebih dahulu, habis baca buku kami mendiskusikan satu buku. Oke. Oh ternyata seperti kayak contoh semisal kemarin di hari Jumat kemarin itu teman-teman dari HIMIAS Pak yang jadi pemantiknya, yaitu Satuan Saki. Nah, dia itu membawa buku Filsafat Hikmah. Nah, bukunya lah yang kami kaji, bukunya lah yang kami diskusikan seperti apa sih sebenarnya Filsafat Hikmah itu. Nah, hal yang seperti itulah yang bisa membuat teman-teman mahasiswa itu sedikit demi sedikit menuju kritis tadi. Nah, itu sih kalau yang saya lakukan hari ini, karena itu inti permasalahan hari ini, dikarenakan banyak teman-temannya kita yang tidak kritis, memilih jadi apatis, tetap dengan pendiriannya sendiri, tidak mau gabung, ya makanya kami tetap kekeh ingin buka ruang-ruang diskusi. Oke. Ya semoga dengan adanya pojok literasi itu kedepannya masih selalu ada, bahkan kalau bisa selalu banyak orang yang ikut diskusi buku, karena ya teman-teman ketahuilah bahwasanya sangat penting untuk membaca. Tetapi ya apa artinya kita membaca ketika kita tidak diskusikan gitu. Oke. Good point untuk jawaban dari kakak gitu ya. Nah kakak tadi itu kan jawaban kakak sekaligus sudah menjawab pertanyaan yang saya akan tanyakan tau kak. Tadi kan saya bertanya kayak apa yang harus dilakukan gitu. Terus itu kayak udah menjawab pertanyaan. Berarti kakak ini selama menjabat ini telah membuat satu jalan gitu untuk mahasiswa biar makin kritis gitu dan berani berbicara gitu ya gitu. Sebagai seorang ketua nih, kakak kan pasti yang namanya organisasi seperti kakak tadi harus sebagai wadah untuk kita semua dan juga untuk tempat berpikir kritis. Nah, untuk yang seperti itu kak, bagaimana cara untuk menarik teman-teman semuanya ini untuk ikut istilahnya kaderisasi yang seperti apalah yang bagus untuk cocok untuk mereka yang ingin organisasi gitu. Cara biar mereka masuk organisasi begitu kak? Oke. Sebenarnya kaderisasi itu dalam organisasi itu sebenarnya sama-sama saja di tahun sebelumnya dengan di tahun sekarang. Cuman kita harus menyesuaikan dengan beberapa
relevansi hari ini. Kayak contoh, teman-teman harus menyesuaikan dengan kemauannya calon-calon peserta atau calon-calon anggotanya kita. Nah, yang kedua, ada hal yang keliru menurutku di beberapa organisasi. Nah, terkadang hanya peserta yang dikader. Oh iya. Nah, panitia itu dikarenakan mereka sudah mengalami tahap peserta dan Iya. sudah menjadi orang yang sudah jadi peserta, sudah jadi senior, ya mereka seenaknya. Nah, padahal ya seperti yang saya katakan sebelumnya, organisasi adalah dunia kerja atau tahapnya teman-teman sebelum dalam dunia kerja. Jadi teman-teman harus profesional. Teman-teman bayangkanlah ketika dalam dunia kerja teman-teman jadi orang bawahan istilahnya, tapi atasannya teman-teman tidak profesional. Iya, semaunya mereka, mereka memberikan aturan tapi mereka sendiri yang langgar, seperti itu. Pun dalam organisasi. Oke. Nah, ketika peserta dilarang begini-begini, dilarang merokok atau sebagainya dalam kaderisasi, tapi ya ternyata peserta merokok atau tidak profesional, lambat. Nah, hal yang seperti itulah yang harus diubah. Dan perlu teman-teman ketahui juga, kaderisasi itu bukan hanya perkaderan formal. Nah, tapi kaderisasi itu adalah bentuk proses berpikir atau bentuk proses pembentukan teman-teman, seperti itu. Kayak contoh kajian. Ya. Kalau di MES apa namanya? Kalau di BEM itu ada namanya BEM kelas, ada Kalau kajian. di Himespa juga ada Kak, kayak Himespa kelas, study ya. club kayak gitu. Nah, seperti sama itu. Kajian. Nah, itulah yang dimaksud dari kaderisasi. Nah, dan itu yang harus teman-teman ubah mekanismenya, menyesuaikan dengan relevansi hari ini. Dengan ya tetap dengan sesuai keasikannya teman-teman peserta atau calon-calon anggota, seperti itu. Oke, Kak, itu kan kalau misalnya versi kakak nih, kakak kan seorang ketua. Nah, gampang dong kalau misalnya bilang ke teman-temannya, guys, kalau misalnya kalian jadi ketua panitia gini, kalian harus ikut juga peraturannya kayak gitu. Nah, saran dong Kak untuk kami nih yang bukan seorang ketua, tapi kita sadar kalau misalnya kaderisasi itu untuk semua orang gitu loh, bukan cuma untuk pesertanya aja, tapi panitianya juga harus kayak gitu. Gimana saran kakak nih biar kita nih yang bukan ketua tapi bisa menjalankan ide kakak tadi itu? Ya, sebenarnya tidak sulit sih, tidak sulit. Karena kenapa? Ya, yang dipertanyakan ketika sarannya teman-teman atau tidak hal-hal yang positif teman-teman ingin kerjakan dan ternyata ketuanya teman-teman tidak mau, ya yang dipertanyakan ketuanya teman-teman apakah menolak akan perubahan. Kan ini demi organisasinya teman-teman sendiri. Dan ketika teman-teman menyampaikan sesuatu dan tidak diterima, dan padahal itu hal yang baik, ya yang dipertanyakan ketuanya teman-teman itu tertutup atau seperti apa, berarti ketuanya teman-teman harus dievaluasi. Ya, bukan berarti saya mengatakan ketuanya teman-teman hari ini seperti itu ya. Ya, karena saya kadang diskusi juga dengan ketuanya teman-teman Isna. Oh, ketua kami insya Allah bagus loh Kak. Alhamdulillah bagus. Dan saya lihat ketuanya teman-teman hari ini banyak perubahan dan selalu memberikan hal-hal yang positif lah terhadap kader-kadernya. Kayak contoh kemarin ada kajian yang berbicara pola topik ekonomi. Nah, itu yang harusnya diperbanyak itu. Nah Kak, ini pertanyaan terakhir nih sebelum saya tutup. Satu kalimat dari Kak Alvin, organisasi mahasiswa itu sih, organisasi mahasiswa itu apa sih buat kakak? Satu kalimat aja nih Kak. Organisasi mahasiswa, keluarga sih. Oke. Kenapa saya katakan keluarga? Karena dalam diri saya awalnya saya itu tidak mempunyai teman. Nanti ketika saya masuk dalam organisasi, akhirnya saya mendapatkan hal-hal yang tidak pernah saya dapatkan hari ini atau sebelum-sebelumnya. Nah, apa saya dapatkan hari ini? Saya bisa jadi ketua, saya bisa banyak organisasi dan adalah wawasan walaupun tidak banyak. Itu karena organisasi juga dan banyak hal yang berubah dari diri saya sendiri karena kultur yang ada di organisasi. Maka dari itu saya mengatakan organisasi itu adalah keluarga.
Oke. Itu. Jadi poin pentingnya ini kalau dari Kak Alvin ini selain relasi, wawasan bertambah, terus kita juga dapat pengalaman, experience ya gitu ya. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi bincang singkat kita dengan narasumber kita kali ini yaitu Kak Alvin. Terima kasih Kak Alvin. Saran dari Kak Alvin yaitu organisasi mahasiswa itu hanya wadah teman-teman. Tergantung teman-teman ingin ambil posisi positifnya atau sisi negatifnya. Kalau misalnya teman-teman ambil sisi positifnya, itu bakalan berpengaruh untuk teman-teman ke depannya. Mungkin saya Nurul Fatima pamit undur diri dan sampai ketemu di Himespa Podcast selanjutnya. Ternyata Kak Alvin tidak semenakutkan yang saya kira, guys.